Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kariza Putri Junaidi dari kelas 11 IPS 3. Saya merupakan perwakilan 2 Kabupaten Situbondo dalam KSN Bidang Ekonomi tingkat provinsi tahun 2020. Dan tahun lalu saya merupakan juara 3 OSK Ekonomi dan juga mewakili Kabupaten Situbondo di tingkat provinsi. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Situbondo. Perkenalkan, nama saya Benyamin Francis Alfa Shalom. Saya dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Situbondo. Saya merupakan alumni dari SMP Kristen Immanuel Situbondo. Di tahun 2019, saya merupakan juara 2 OSN Ekonomi tingkat kabupaten. Kemudian, di tahun ini, saya menjadi peringkat 32 passing grade provinsi OSN Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Michelle Sebastiani Chang dari kelas 10 KBC. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Situbondo dan merupakan alumni SMP Kristen Immanuel Situbondo. Saya sebagai perwakilan 1 Kabupaten Situbondo dalam KSN Bidang Ekonomi pada tingkat provinsi pada tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Kevin Yudiantoli dari kelas 11 IPS 3 di SMA Negeri 1 Situbondo. Saya adalah alumni SMP Kristen Immanuel Situbondo. Pada tahun 2019, saya merupakan penyandang peringkat pertama di tingkat kabupaten di bidang ekonomi. Dan pada tahun ini, saya termasuk dalam kategori passing grade provinsi peringkat 15 di bidang ekonomi pada tahun 2020. Kali ini kita akan membahas soal dengan materi perekonomian nasional. Berikut ini adalah informasi mengenai perekonomian nasional. Fungsi konsumsi C sama dengan 100 ditambah 0,8 YD. Fungsi pajak sama dengan 10 ditambah 0,05 Y. Investasi 200 dan pengeluaran pemerintah 120. Berdasarkan data di atas, tentukanlah pendapatan nasional keseimbangan, konsumsi keseimbangan, dan jika pendapatan saat tenaga kerja penuh sebesar 1.500, maka apakah perekonomian dalam keadaan kesenjangan inflasi atau deflasi? Kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu pendapatan nasional keseimbangan. Kita tahu bahwa fungsi pendapatan adalah Y sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah. Kita tahu bahwa fungsi ini terdapat dalam perekonomian tertutup. Kita tahu fungsi C-nya 100 ditambah 0,8 YD. YD ini adalah pendapatan dikurangi pajak ditambah subsidi. Namun karena di soal tidak ada subsidi, maka kita hanya memasukkan pajaknya saja. Jadi 100 ditambah 0,8 Y dikurangi pajaknya 10 ditambah 0,05 Y ditambah investasi 200 dan ditambah pengeluaran pemerintah 120. Kita buka kurung pajaknya, jadi 100 ditambah 0,8 Y dikurangi 10 dikurangi 0,05 Y ditambah 200 ditambah 120. Nah, ini kita tambahkan 100, 200 dan 120 menjadi 420. Dan ini Y kita kurangi juga menjadi 0,95 Y dikurangi 10. 0,8 ini kita kalikan menjadi 0,8 dikalikan 0,95 Y jadi 0,76 Y. 0,8 dikalikan dengan min 10 jadi min 8. Jadi Y sama dengan 412 kurangi 8 tambah 0,76 Y. Nah, 0,76 Y ini kita masukkan ke sini mengurangi Y yang ini. Jadi Y dikurangi 0,76 Y sama dengan 412. Jadi 0,24 Y sama dengan 412. Jadi 412 dibagi 0,24 sama dengan 1716,67. Jadi ini keseimbangan pendapatannya. Kita lanjutkan ke pembahasan kedua tentang keseimbangan konsumsi.
Jadi kita sudah tahu Y-nya, jadi C sama dengan 100 ditambah 0,8 dalam kurung 1716,67 dari keseimbangan pendapatannya dikurangi pajak, di mana 10 ditambah 0,05 Y-nya dari sini juga 1716,67. Kita kurangi, jadi 100 ditambah 0,8 dikali 1706 dikurangi 85,8335. Jadi ini kita kurangi 1716, kita kurangi dengan 10 jadi 1706, 0,05 kita kalikan dengan ini, hasilnya 85,8335. Jadi kita kurangi 1706,67 dikurangi 85,8335 menjadi 1620,8365. Menjadi C sama dengan 100 ditambah 1296,6692. Ini adalah hasil dari 0,8 dikalikan dengan 1620,8365. Kita jumlahkan ini menjadi 1396,6692. Jadi keseimbangan konsumsinya adalah 1396,6692. Kita lanjut dengan poin yang C. Jika pendapatan pada saat tenaga kerja penuh sebesar 1.500, maka apakah perekonomian dalam kesenjangan inflasi atau di kesenjangan deflasi? Kita sudah tahu bahwa keseimbangan pendapatannya 1716,67. Sedangkan di soalnya pendapatan pada saat tenaga kerja penuh hanya sebesar 1.500. Kita bisa menyimpulkan bahwa perekonomian dalam keadaan kesenjangan inflasi karena pendapatan pada saat tenaga kerja penuh lebih kecil daripada keseimbangan pendapatan itu sendiri, sehingga dapat dikatakan harga barang naik. Demikian pembahasan pada kali ini, saya ucapkan terima kasih. Kali ini kita akan membahas soal akuntansi dengan materi perusahaan dagang dengan submateri menghitung nilai persediaan barang dagangan. Di sini ada sebuah soal. PT Unggul Jaya bergerak di bidang perdagangan barang. Dari hasil pemeriksaan kartu stok persediaan diketahui data sebagai berikut. Kemudian, hitunglah nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode fisik dengan cara FIFO, LIFO, serta rata-rata tertimbang. Untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan, maka kita harus mengetahui saldo akhir dari PT Unggul Jaya. Caranya adalah dengan sisa persediaan sama dengan saldo awal ditambah total pembelian dikurangi total penjualan. Saldo awalnya telah diketahui sebanyak 5.000 unit di sini, dan kemudian total pembeliannya sebanyak 13.000 unit. Maka jumlah barang yang siap untuk dijual adalah 18.000 unit. Kemudian dikurangi oleh total penjualan sebanyak 8.650 unit. Maka saldo akhirnya adalah 9.350 unit. Dari sini kita bisa menghitung untuk metode FIFO. Metode FIFO adalah singkatan dari first in, first out. Artinya barang yang kita jual adalah barang yang kita beli pertama kali. Maka dari sesuai data yang ada di sini, maka barang yang dikeluarkan pasti adalah barang saldo awal dan kemudian pembelian kedua. Maka barang yang tersisa kita hitung dari yang paling bawah sampai mencapai total 9.350 unit. Maka total barang yang tersisa adalah 1.500 unit dengan harga Rp600. Total harganya adalah Rp900.000. Kemudian barang 4.500 unit dengan harga Rp580 dengan total harga
2.610.000. Kemudian 2.800 unit barang dengan harga Rp570 dengan total harga Rp1.596.000. Kemudian 550 unit barang dengan harga Rp540 dengan harga Rp297.000. Maka nilai akhir barang PT Unggul Jaya sesuai dengan metode FIFO sebesar Rp5.403.000. Untuk metode yang kedua, yaitu metode LIFO atau singkatan dari last in first out, artinya barang yang kita jual adalah barang yang kita beli terakhir. Sesuai data yang di sini, maka barang yang kita jual adalah barang yang kita beli tanggal 28 Desember, kemudian seterusnya. Nah, maka sisa barangnya kita hitung dari atas. Kita hitung dari saldo awal yaitu 5.000 dengan harga 500, maka total harganya sebesar Rp2.500.000. Kemudian 4.200 unit barang dengan harga Rp540 dengan total harga Rp2.268.000. Kemudian 150 unit barang dengan harga Rp570 dengan total harga Rp850.000. Maka nilai akhir persediaan barang dagangan dari PT Unggul Jaya sesuai dengan metode LIFO adalah Rp5.618.000. Nah, cara yang terakhir adalah dengan metode rata-rata tertimbang. Di sini kita harus mencari nilai rata-ratanya dulu, yaitu dengan cara total nilai barang yang kita punya dibagi dengan jumlah barang yang kita punya. Nah, kita memiliki 5.000 unit barang dengan harganya 500, maka total nilai barangnya adalah Rp2.500.000. Kemudian kita memiliki 4.200 unit barang dengan harganya 540, maka totalnya adalah Rp2.268.000. Kemudian kita memiliki 2.800 unit barang dengan harganya Rp570, maka totalnya adalah Rp1.596.000. Kemudian kita memiliki 4.500 unit barang dan harganya Rp580, maka totalnya adalah Rp2.610.000. Dan terakhir kita memiliki 1.500 unit barang dengan harganya yaitu 600, maka totalnya adalah Rp900.000. Nah, dari sini kita akan menjumlahkan jumlah barang yang kita punya, yang kita siap untuk jual. Dari sini totalnya adalah 18.000 unit barang dan total nilai barangnya adalah Rp9.874.000. Nah, kemudian kita masukkan 9.874.000
Rp874.000 dibagi dengan 18.000 unit barang. Kemudian dikali dengan jumlah barang yang tersisa, yaitu 9.350 unit barang. Maka harga rata-ratanya adalah Rp549 dikali dengan 9.350 unit, maka nilai akhirnya sesuai dengan metode rata-rata tertimbang adalah Rp5.133.150. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya selaku pembina Olimpiade Ekonomi SMA Negeri 1 Situbondo berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa-siswa. Langkah-langkah yang telah kami ambil, yang pertama adalah penjaringan peserta Olimpiade bidang ekonomi. Kita lakukan dengan cara yang pertama adalah mengisi formulir yang dibagikan oleh Wakase Kesiswaan sesuai dengan minat masing-masing siswa. Yang kedua, kita juga menyambut bola dengan mencari data dari SMP. Anak-anak SMP yang berprestasi di bidang Olimpiade, khususnya ilmu sosial, kami himbau, kami ambil untuk menjadi peserta dalam pembinaan Olimpiade Ekonomi. Yang kedua, pembinaan kita lakukan selama kurang lebih 2 bulan dengan jadwal yang sudah tertata. Kemudian akan dilakukan juga pembinaan secara intensif menjelang pelaksanaan Olimpiade tingkat kabupaten. Untuk mata pelajaran ekonomi, kita seringkali juga menggandeng guru mata pelajaran yang lain, khususnya adalah matematika dan bahasa Inggris, untuk membantu kita menyelesaikan materi-materi yang memang kami mengalami kesulitan. Kemudian hasil dari tahun ini, kita mengirim 5 perwakilan siswa untuk mengikuti Olimpiade Ekonomi di tingkat kabupaten, dan berhasil 4 orang akan mewakili ke tingkat provinsi, dengan 2 orang masuk di passing grade dan 2 orang sebagai perwakilan Kabupaten Situbondo. Terakhir, harapan kami, kita setiap tahun sudah mewakili kabupaten untuk ke tingkat provinsi. Kami sangat berharap untuk mendapat kesempatan untuk maju ke tingkat nasional. Kami mohon doa dan dukungannya. Mohon doa dan dukungannya. Kami berempat akan mewakili Kabupaten Situbondo dalam KSN Bidang Ekonomi tingkat provinsi. Ingin berprestasi seperti kami? Mari bergabung di SMA Negeri 1 Situbondo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.